kulum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Yang terhormat Pak Rudi Setiawan selaku dosen mata kuliah elektronika. Baik, saya di sini bernama Guntur Indra Saputra dengan NIM 122430103 Teknik Biomedis kelas RA. Di sini saya ingin mengerjakan proyek tugas hari raya yang bertugaskan 10 sensor menggunakan Tinkercad. Oke, lanjut saja. Gak usah basa-basi. Kita lanjut ke pertama-tama langkah-langkahnya. Harus apa nih? Ya, Bang Guntur, apa nih Bang Guntur? Nih, pertama kita harus masuk tinkercad.com. Oke, kita harus masuk tinkercad.com. Setelah kita masuk ke web tinkercad.com, kita harus registrasi dan daftar. Nah, Bang Guntur udah nih, udah Guntur Indra Saputra sudah mendaftar. Oke, setelah itu masuk seperti ini, udah nama ya ke ini. Kalau mau bikin awal di create, nah share bikin di Bang Guntur udah ada ya. Bang Guntur sudah ada, Bang Guntur yang masuk sini dulu. Sensor apa nih Bang Guntur? Sensor ultrasonic. Nah, maaf banget ya, sabar. Di sini agak dusun. Oke, pertama-tama ini udah ada ya rangkaian komponen-komponennya. Nah, komponennya Bang Guntur jelaskan lah. Di sini ada Arduino Uno, pastinya ada. Dan kabel jumper ada 4, pakai kabel jumper 4, ada 4. Terus ada ultrasonic itu sendiri. Kalian bisa nyari komponen-komponennya di sini. Nah, oke, sini banyak komponen-komponennya. Yang Bang Guntur pakai ini aja. Oke, setelah itu udah di seperti ini. Misalkan resistor nih, taruh sini. Nah, itu kayak gitu contohnya. Nah, di juga kayak gitu. Ini Bang Guntur juga udah. Nah, di sini nih pin-pinnya PCC Abang Guntur taruh di. Aduh, saya pakai mouse. Sabar guys. Aduh, susah. Abang Guntur nggak pakai mouse ini salah. Nah, pinnya tuh ya jelas ya. PCC ini pinnya Sonic pin 5 volt Arduino Uno. Nah, hubungan pin GND sensor Sonic ke GND Arduino Uno gitu kan di sini nih di bawah. Aduh, sulit ya. Sabar ininya. Nah, GND tuh ya. Yang kabel jumper warna hitam. Oke. Nah, GND tuh. Lanjutnya hubungan pin trik. Nah, di sini ada trik kan, tulisan trik ini ya. Ini yang kabel jumper warna ungu ke pin 7. Nah, ke digital ya. Ini digital 7 Arduino Uno. Cerita Eco mana Eco? Ini Eco, kabel jumper warna biru. Terus ini ke pin digital 10 Arduino Uno. Oke, salah nih bentuknya 10. Ini diganti sini nih. Nah, ups, ke 10. Nah, bisa seperti itu. Nah, gitu caranya ngeditnya ya. Setelah itu kita masuk ke bahasa codingan ya, oke? Nih, biasanya di awal-awal di blok kayak gini. Kita langsung ke teks ya. Ini ingat yang teks, pilih yang teks. Oke, pertama nih. Oke, penjelasan dari pin integral itu sendiri ya. Ini ada integral ya kan, terus ada trik pin ya. Trik itu kan yang tadi ya. Di sini tuh trik sebutin aja pinnya berapa gitu. Sekarang di sini pinnya 7 nih 5 kan. Untuk tadi 10, ini ganti 10 yang eco pinnya. Sedikit aja. 10. Nah, ini kan pin eco. Sonic ke yang Arduino Uno-nya. Setelah itu long duration itu waktu yang dilakukan untuk menerima pantulan ultrasonic itu sendiri. Dan lanjutnya in distance itu ya jarak yang diukur. Oke, setelah itu lanjut ya kita ke port loop. Maksudnya apa sih penjelasannya nih? Aku betul jelasin. Kalau yang serial begini ya dari sini ya, kalau saya tekan ini ya. 1600 itu mulai komunikasi serial dengan kecepatan 1600 bit. Oke, sudah paham saat ini lanjut ke pin mode. Pin mode itu tetapkan pin trigger sebagai output. Nah, itu. Tetapkan pin ini sebagai outputnya. Nah, terus pin itu sebagai inputnya. Itu inputnya ya kan, pahamin ya. Oke, trigger ini output, itu input. Oke, selanjutnya yang input loop ini mengirimkan sinyal ultrasonic. Oh, ada low juga nih. Oke, ini begitu jelaskan. Nah, di sini menjelaskan di reset pin triggernya. Nah, terus 2 detik ini tunggu sebentar. Selama 2 detik di sini ada itunya 2 ya. Itu bisa ganti 5 atau 10 loh. Nah, Bung Tur mainnya 10 2 aja. Setelah 2 detik tunggu sebentar selama 2 detik, setelah itu mengeluarkan suara selama 10 detik gitu. Jadi reset pin trigger dulu dari low ini yang ulang ya. Reset pin trigger ini belum mengeluarkan suara selama 2 detik. Setelah itu mengeluarkan suara selama 10 detik. Nah, ini di sini 10 ya keterangannya. Delay microsecond 10. Nah, itu bisa ganti 20 juga atau 50. Sesuka kita aja. Setelah itu low lagi nih. Kita nge-reset lagi pin triggernya gitu. Oke, selanjutnya ke menerima waktu pantulan sinyal atau duration dengan plus in echo pin high. Apa sih itu? Itu baca durasi plus echo sendiri. Itu konversi waktu menjadi jarak dalam sentimeter. Nah, sentimeter ya guys. Oke, hitung jaraknya. Hitung jarak dalam sentimeter. Hitung dalam sentimeter. Oke, lanjut. Serial print menampilkan jarak dalam sentimeter ke serial monitor. Sementara jarak sama dengan oke.
Jadi tampilan jarak dan senter di serial monitor. Oke, jadi setelah itu lanjut ke delay 1000 ya. Jadi tunggu 1 detik sebelum mengulangi pengukuran. Jadi gitu. Perintahnya gini. Jadi ganti kok berapa? Wes bentar pengen gitu. Coba kita start simulation. Kita lihat, oke. Oh, ini nggak di sini sampai. Apa ada remote nih? Sinyalnya sedang tidak baik-baik saja. Kenapa ya? Oke, ini saya udah untuk jelaskan ya beberapa codingan ini bahasanya. Kita lanjut ke start simulasi kita. Start coba. Apa nih? Nah, kita lihat di serial monitornya. Daerah papan 3 ya. Nih, kita lihat di sini kita pencet yang Aceh itunya. Kita pencet yang abu-abunya ini ya. Nah, di sini kita bisa jauh lebar. Nah, seperti itu. Oke. Oke, next nih ke sensor selanjutnya. Sensor apa sih ini? Sensor gas ya kan, sensor gas. Nah, sensor ya kan. Di sini pakai komponen apa aja? Oke. Ini pakai Arduino Uno, pakai sensor, pakai dan juga output itu pakai buzzer ya. Buzzer ini namanya Peugeot ya. Peugeot. Dan ada resistor ya, jangan lupa juga ada resistor pengambatnya. Dan ada kabel jumper yang banyak sini. Oke, saya jelaskan lebih dahulu. Oke, di sini ada sensor 5 volt dari B2, B1, BH2 dan B2 ini jumlah 5 volt. Kenapa 5 volt? Di sini pakai kabel jumper 5 volt tadi di analog di power ini. Nah, di sini itu panjang ini itu 5 volt. Jadi kita harus tarik panjang-panjang sampai sini. Sini juga ada itu fungsinya breadboardnya. Dan selanjutnya ini ground dan di sini juga akan ground. Dan di sini juga kita pakai berapa groundnya. Yang di H2 ini, H1 ini ground juga. Dan kita pakai outputnya buzzer juga kita pin di 2. Dan ini kita pin ke 5 volt. Power ini kita Oke, udah mungkin kurang lebih seperti itu. Lanjut ke codingan. Nah, ini sudah saya buat ya. Oke, yang menjelaskan nggak apa. Jadi ini kalau yang kesini ya lagi mendefinisikan dia waktu mendefinisikan pin yang terhubung ke sensor gas sebagai pin analog A0. Oke, jadi ini penjelasannya lah. Jadi ini mendefinisikan pin ya kan kedua ya kan pin meteran ini kedua nih kayak gini nih lihatnya di sini. Nah, pas itu. Nah, serial begin ya ini dari 1600. Mulai komunikasi serial dengan kecepatan 1600 bit. Nah, saya diatur pinnya. Nah, dia menetapkan pin buzzer sebagai output ya kan. Pin buzzer ini sebagai output. Oke. Oke, kalau ini button ini membaca nilai analog dari sensor gas kan kalau integral ini. Integral gas value setelah itu integral map value yang 0 sampai 100 ini mengonversi nilai analog ke dalam rentang 0 sampai 100 presentasinya. Oke, setelah itu serial monitor menampilkan menampilkan nilai presentasi gasnya itu sendiri. Oke. Terus selanjutnya jika presentasi gasnya presentasi gas lebih 30 buzzer dinyalakan, jika tidak buzzer dimatikan. Oke. Itu fungsinya ini. Nah, udah mulai ya tadi masih. Ini kan kita lihat. Nah, ini kali ini sensor itu LED ya, kita yang sederhana nih LED blink. Oke, jadi komponen apa saja, ada breaker, ada Arduino Uno, ada LED, ada resistor, dan ada jumper ya. Oke, kita lanjut ke bahasa codingannya. Oke, ini jelaskan codingannya ya sendiri. Dari cos pin ini kan untuk mengontrol LED ini sendiri itu mendeklarasi konstanta gitu kan. LED pin yang menyimpan nomor pin untuk mengontrol LED pada sisi ditingkatkan. LED dihubungkan ke pin 13 pada Arduino. Ini ya 13. Oke, lanjut. Pas itu pin modul pin output yaitu letakkan pin LED sebagai output itu sendiri. Jadi fungsi seterusnya akan dieksekusi sekali sampai dengan kali dinyalakan di dalamnya pin LED. Yang dipin sebagai menggunakan pin modul gitu kan. Jadi yang kalau pas ini sekali, nah dieksekusi sekali. Jadi white loop ini fungsinya dieksekusi terus menerus. Kalau ini sekali ini terus menerus ya kan. Digital wrap itu mengatur pin LED menjadi high sehingga LED menyala gitu. Di fungsi itu. Itu delay 1000 menunggu selama 1 detik. Itu di tower di pin low mengatur pin LED menjadi low sehingga LED mati gitu kan. Dan delay menunggu selama 1 detik, dengan demikian LED akan secara gantian menyala selama 1 detik dan kemudian nanti selama 1 detik prosesnya akan terus berulang gitu. Oke. Next. Ini sensor apa sih ini Bang Guntur? Ini adalah sensor infrared. Oke, sensor infrared. Nah, aplikasi umumnya gunanya pada remote control, TV, AC dan lain-lainnya. Komponen yang kita gunakan ada Arduino Uno, ada resistor, ada kabel jumper, terus ada sensor, ada LED, dan ada remote. Itu ada remote-nya ya, remote-nya. Kita masuk ke kodenya. Nah, include ya remote ini seperti ini ya. Menggunakan library remote ya kan, untuk memungkinkan Arduino menerima sinyal inframerah. Setelah itu host-in pin 11 itu mendeklarisasi pin akan digunakan untuk menerima sinyal dari sensor inframerah. Oke. Itu dia pin R1. Ini menunjukkan kode sinyal inframerah atau set tombol pada remote control. Tentu di sini itu ya hanya menggunakan beberapa tombol sebagai contoh ya kan. Ada 3.
Oke, ini ya range ini apa sih? Dan ini membuat objek array untuk menerima sinyal inframerah dari pin yang telah dideklarasi sebelumnya. Oke. Lalu lanjut ke first loop. Fungsi sistem ini dieksekusi sekali saat Arduino pertama kali dinyalakan. Di dalamnya komunikasi di serial diatur pada 1600 bit untuk berkomunikasi dengan serial monitor. Dan pin 13, kan? Pin 13 diatur sebagai output untuk mengendalikan LED. Selain itu objek array diaktifkan untuk mulai menerima sinyal inframerah. Dengan pin mode 13 output. Selain itu loop. Fungsi loop ya akan dieksekusi berulang kali di dalamnya. Jadi kalau tadi kan sekali, ini berulang kali. If ya. Ya, di start itu jika ada sinyal inframerah yang diterima maka pada dalam blok IF akan dieksekusi gitu ya. Kita eksekusi serial ini ya gitu ya, yang step sama. Oke, lanjutkan untuk kalau yang dari resume itu melanjutkan untuk menerima sinyal inframerah berikut setelah selesai menangani sinyal inframerah saat ini. Hal ini penting untuk agar kalian dapat terus menerima sinyal inframerah baru gitu. Oke, demikian ya. Arduino akan menunggu sinyal inframerah dari remote control dan akan menanggapi sesuai dengan kode sinyal yang telah ditentukan. Gitu guys. Baik, selanjutnya ini sensor, nah itu TMP36 temperature sensor with Arduino Uno. Jadi sensor suhu ya. Jadi sensor ini membaca suhu dari sensor suhu sendiri gitu. Jadi komponen apa aja sih? Ada tentunya ada Arduino Uno, ada resistor hitam pakai 3, dan ada temperaturnya ya, nih singkat TMP36. Di sini ada LED warna yellow, di sini ada warna biru, dan ada warna green hijau. Gitu. Kabel jumpernya taruh di sini, kita kabel jumper ya. Oke, langsung ke bahasa codingannya. Oke, ini saya jelaskan satu persatu ya, bakal saya akan jelaskan ya. Jadi integral base voltage yang Celsius 0 in Fahrenheit 0. Jadi pada yang menyimpan suhu dasar atau ambang batas yang akan digunakan untuk membandingkan suhu yang terukur, yang akan ditetapkan ke 40 derajat Celcius. Oke, terus yang integral Celsius ini pada yang menyimpan suhu yang terukur dalam derajat Celcius. Oke, integral Fahrenheit pada yang menyimpan suhu yang terukur dalam derajat Fahrenheit. Oke. Jadi yang Celsius, Fahrenheit gitu ya. White stove, oke. Fungsi stove saat Arduino pertama kali dinyalakan. Fungsinya jalannya pin diatur sebagai input untuk membaca sensor suhu dan komunikasi serial diatur pada 1600 bit. Selain itu pin 2, 3, dan 4 diatur sebagai output untuk mengontrol LED gitu. Oke. Setelah itu white loop ya, baseline temp 40. Jadi fungsi loop ini sendiri itu akan dieksekusi berulang kali di dalamnya. Di sini 40 adalah suhu dasar diatur ke 40 derajat Celcius, oke. 40 derajat Celcius. Terus Celsiusnya suhu yang terukur dari sensor suhu ya. Sensor suhu 25 atau lebih. Sensor suhu dikonversi ke derajat Celcius menggunakan fungsi map. Yang hanya ada sensor analog biasanya dalam rentang 0 hingga 1023, sehingga fungsi map digunakan untuk mengonversi analog tersebut menjadi rentang suhu yang diinginkan. Jadi minus 40 hingga 125 derajat. Oke. Setelah itu Fahrenheit itu nilai suhu ini ya, nilai suhu dalam derajat Celcius dikonversi menjadi derajat Fahrenheit. Oke. Ini serial pin Celsius, pin C, serial pin Fahrenheit, serial pin F. Ini nilai suhu dalam derajat Celcius dan Fahrenheit ditampilkan di serial monitor. Oke, lanjut. Jadi ini kondisi kontrol LED-nya ya. Jadi yang penting ini kita lihat. Jika suhu kurang di baseline temp 40 derajat Celcius, semua LED dimatikan. Jika suhu antara baseline temp plus 10, LED pada pin 2 dinyalakan. Jika suhu antara baseline temp plus 10 dan baseline temp plus 20 LED, ya, plus 20 LED, pada pin 2, 3 dinyalakan. Jika suhu antara baseline temp plus 20 dan baseline temp plus 30, LED pada pin 2, 3, dan 4 dinyalakan. Oke. Jika suhu lebih dari sama dengan temp plus 30, LED pada pin 2, 3, dan 4 tetap dinyalakan. Delay, oke. Jadi delay fungsinya. Delay 1000. Delay sama 1 detik sebelum membaca suhu lagi. Hal ini karena tidak membaca sensor terus saja membebani sistem. Jadi kita membuat seperti ini. Oke, coba kita start. Next nih, ini sensor namanya sensor fotoresistor sederhana ya. Sini pakai LED warna hijau. Dan sini ada sensor fotoresistor, komponen ada resistor, ini ada dua resistor, ada Arduino Uno dan ada jumper ya. Berapa? Oke. Ini kita pakai kabel jumper analog 0. Kita taruh di liter minus 1 ini ya, jadi sensor fotoresistor sendiri. Nah ini taruh di 5 volt ya. Oke. Nah ini taruh di ground ya, ini ground ya. Nah, ini tandanya taruh di resistor ground. Terus yang ini anodanya kita taruh di minus 9. Oke, jadi saya tinggal ke kode codingannya. Nah ini ya guys. Next nih ya, bahasa codingan. Nah saya jelaskan satu-satu. Jadi yang ini bahasa pintar yang gunakan pin kita untuk 9 kita untuk LED ya, ini 9 ya, lihat yang kuning ini, yang udah kuning ini. Nah 9 apa digital kan. Setelah itu fungsi itu kan si konfigurasi awal dalam kondisi serial diatur pada 1600 bit pada pin LED pin diatur sebagai output ya kan, sebagai output. Oke, lanjut. White loop ini menggunakan pin analog 0 ya kan, kalau ini transistor yang ini nih, yang hijau, ini pin hijau. Oke. Nah setelah itu integral sensor value.
adalah ya membaca nilai sensor fotoresistor sendiri satu serial, kemudian memberikan pesan ke serial monitor kalau saya ini ya, ini yang serial monitor yang seperti ini. Setelah itu lanjut ke IF, itu nyalakan atau mematikan LED berdasarkan nilai sensor. Jadi kalau nilainya 500 lebih itu LED akan nyala. Jika 500 ke bawah atau 300 dan selanjutnya ke bawah itu LED akan dimatikan gitu. Jadi kita ini matikan LED jika nilai sensor kurang dari 500 atau sama dengan 500 ya kan. Lanjut kita start simulasi. Nah, oke, kita salin. Nah, kelihatan ya. Oh, nyalanya nggak sih. Oke.